Iya, harus diakui memang banyak bagian wilayah di tanah air kita ini memang yang rawan bencana, mulai dari bencana banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi. Sering sekali terjadi pada Indonesia. Nah, ini hampir setiap tahun juga ada saja bencana alam yang melanda, seperti yang tadi saya sebutkan, dan setiap bencana alam terjadi juga sering memakan korban jiwa yang cukup besar. Ya, apalagi saat ini kondisi musim atau iklim kita tidak menentu karena pengaruh ada El Nino dan La Nina. Jadi perlu ada semacam pemetaan yang lebih akurat agar tidak timbul korban, dan perlu juga ada sosialisasi antisipasi bencana oleh pemerintah agar warga bisa bertindak cepat sekaligus mengurangi resiko bencana agar kemudian bisa meminimalisir jumlah korban. Setiap ada musim hujan harus ada longsor lagi, seharusnya bisa diantisipasi. Iya. Dan pemirsa, di pertengahan pekan ini Komjen Tito Karnavian telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Ya, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya reformasi di tubuh kepolisian sehingga institusi kepolisian dapat lebih baik ke depannya. Terkait disetujuinya Komjen Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya reformasi di tubuh kepolisian hingga institusi kepolisian dapat lebih baik ke depannya. Ditemui usai fit and proper test calon Kapolri di Gedung Nusantara 2 Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan Tito Karnavian yang telah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI untuk menjadi Kapolri baru harus melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian. Didik menambahkan Kapolri baru harus menjadi leader yang mempersatukan internal kepolisian sehingga kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel. Didik berharap kinerja kepolisian ke depannya dapat ditingkatkan agar memberikan pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Ke depan, Polri ini betul-betul mampu menjawab tantangan dari semakin kompleksnya persoalan-persoalan kriminalitas di negara ini, termasuk kejahatan-kejahatan transnasional, baik narkoba, human trafficking, terorisme yang semakin lama akan menjadi ancaman besar negara kita. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Daeng Muhammad meminta Kapolri baru membuat terobosan akrobatik dengan merubah kultur di internal kepolisian yang sudah terlanjur memiliki citra negatif di masyarakat. Daeng berharap Tito mampu memimpin kepolisian dengan tegas dan menjadi contoh untuk para anggota kepolisian lainnya, serta program-program yang ada dapat diimplementasikan dengan baik agar reformasi di kepolisian dapat tercapai. Nah, mudah-mudahan program-program tadi itu mampu dilaksanakan oleh Pak Tito dengan optimal, ada terobosan akrobatik yang dibikin oleh Kapolri baru sehingga wajah kepolisian betul-betul lebih baik ke depan dan mampu memberikan rasa keadilan dan pengayoman pada seluruh masyarakat Indonesia. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.